rasa hatiku. Namun kini aku berbalik, jatuh cinta dan bernyanyi. Makasih ya non. Kalau nggak ada non, bang balanya saya sudah raib lah. Makanya bu, hari gini tuh harus hati-hati. Jambret di mana-mana. La la la, la la la. Gila lu Ren, kita semua bangga sama lo. Ada anggota ojek kayak kita jadi pahlawan. Ini untuk keberhasilan Reni dengan keanggotaan ojek 2. Ayo. Oke kan? Gila lo ya. Jangan lo lihat dari luarnya, tapi lo coba dulu. Ayolah untuk kebersamaan kita ini. Pahit banget kopinya. Heh, lo tuh yang so jagoan banget tau nggak? Bukannya sekolah malah tawuran. Kenapa nggak jagain ibu? Aduh, Kak, aduh sakit Kak, lepasin dulu. Kak, bukan gue yang cari gara-gara, tapi mereka. Heh, gue nggak peduli siapa yang cari gara-gara ya. Lo ikut gue pulang sekarang. Kak. Ikut. Buruan. Ibu, ya ampun. Ibu, lagi sakit tuh jangan jalan-jalan, tiduran aja. Ibu haus. Yuk sini. Maaf ya Bu, Reni kan harus cari uang biar bisa beli obat ibu. Harusnya Tarek yang jagain ibu. Ini bukannya dia jagain, malah tawuran. Saya malu, Bu. Dia masuk sekolah, jagi terus uang sekolah. Jadi terpikir mendingan ngamen buat nambahin biaya obat ibu. Tapi tadi lo nggak ngamen kan? Udah Reni. Ibu tuh bahagia sekali punya anak seperti kalian. Kalian tuh sangat berbakti sama ibu. Walaupun keadaan kita itu begini, nggak punya apa-apa. Sampai seumur ini ibu belum bisa membahagiakan kalian. Ibu tuh jangan ngomong kayak gitu. Reni janji deh. Reni cari uang biar bisa biayain keluarga kita. Terus bisa bawa ibu ke dokter spesialis. Bu. Kok belum tidur, Bu? Nggak bisa tidur, Ren. Di dalam panas. Ibu malu sama kamu. Malu? Malu kenapa lagi? Ibu nggak bisa membiayain kamu untuk kuliah. Padahal kan kamu pengen banget jadi sarjana teknik mesin. Yaelah Bu, Reni itu nggak butuh kuliah. Yang penting nih, Reni bisa baca buku dari buku bekas. Ilmunya bisa awet sampai mati. Iya, tapi kamu tuh mati-matian biayain ibu, kerja keras buat ibu. Kamu pernah jadi kasir, terus babysitter. Nah, sekarang ngojek. Untung ada motor peninggalan bapak kamu. Tapi untuk kebutuhan kamu sendiri juga nggak cukup, Ren. Gimana ya? Apa nggak sebaiknya kamu nikah aja, Ren? Nikah aja? Ih, Bu udah aja deh. Enggak mau. Udah gini aja, Ibu nggak usah mikirin Reni itu kerjaannya apa. Yang penting uang yang Reni hasilin itu halal, ya? Oke? Oh ya Bu, yuk. Nah, sekarang kan waktunya Ibu minum obat. Kenapa lagi? Obatnya habis. Fadli, ayo dong, kamu kan bisa terobos-terobos jalan itu. Papa bisa telat. Kalau Papa nggak hadir di rapat itu, bisa kacau. Pak, lihat jalannya nggak, Pak? Kira-kira bisa nggak kita nerobos nih? Macet begini. Biasanya juga Papa pakai sopir, rame banget hari ini. Iya, Pak Anu seperti kita itu lagi sakit. Masa orang sakit belum kerja? Kasihan kan? Oh, Pak, biasa juga kan Papa kalau meeting orang-orang yang nungguin Papa. Papa kan bos.
Sekarang ini meeting gabungan 5 perusahaan. Kalau sampai meeting ini berhasil, Papa yang akan memimpin perusahaan itu. Karena Papa kandidat satu-satunya untuk memimpin perusahaan. Bener, Pak. Bener. Bener, Pak. Bener, Padli. Berarti bener, kita punya mobil baru. Kamu nih mata duitan bener. Ntar Papa beliin kamu bajai. Bajai oga amat tuh. Papa aja naik ojek kalau mau. Betul juga ide kamu. Papa naik ojek aja deh. Biar cepet, biar Papa nggak terlambat. Bang. Maaf, saya cari tukang ojek. Saya tukang ojeknya. Bener kamu tukang ojek? Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Bisa anterin saya. Saya mau ke kantor buru-buru. Bisa dong, Pak. Naik. Udah, tarik Ren. Jangan ya, saya mau ngebut. Iya. Pak. Pundak aja, pundak. Maaf. Dah. Indah, Papa. Kira dia pergi juga. Halo sayang. Santi sayang, kamu ntar jemput aku dulu kan? Iya, tapi aku terlambat ya. Soalnya tadi Papa minta dianterin ke kantor dulu gitu. Terus sekarang kena macet, akhirnya dia tuh pergi naik ojek. Papa kamu naik ojek? Kok bisa sih yang? Papa kamu kan bos. Kok pakai ojek sih? Dia tuh takut banget terlambat ke kantor hari ini karena ada meeting besar. Dan kalau hasil meeting besarnya itu memutuskan bahwa dia menjadi pemimpin dari 5 perusahaan yang merger menjadi satu, itu artinya mobil baru untuk Padli. Apa sayang? Kamu dapet mobil baru? Ih, aku tambah sayang deh sama kamu. Oh, kamu sayang sama mobil aku? Iya enggak lah, aku tuh sayang kamu kok. Yaudah, ntar jemput aku ya. Dah. Oh, jemput aku ya? Iya dong, pasti aku jemput kamu. Terus kamu mau beliin baju baru lagi ya? Iya, pasti. Oh. Kamu gila juga ya bawa motornya. Untung jantung saya nggak putus. Loh, kan Bapak yang nyuruh buru-buru, makanya saya ngebut. Udah. Berapa? 20.000 aja, Pak, pengaris. Nih, ambil kembaliannya. Makasih ya. Kasih, Pak. Pak. Ini. Benerin dulu dong resinya. Makasih ya. Ya, Pak. Hari ini hari yang ku tunggu, ku akan kencan denganmu, berjalan dua-duaan dengan dirimu. Ku coba semua ku biar cantik di depanmu, berjuta Aduh, seindah langitku. Capek banget tuh orang. Untung dia nggak apa-apa. Mata taruh dengkul kali ya. Cinta bisa ku Oh, lu dia kesini lagi. dari mana datangnya? Aduh, malas deh gue urusan ya. Woi, Raya! Keren! Ya, gue cabut. Woi! Udah gila! Lepasin tangan gue mau balik! Tapi kamu jangan bikin malu aku di sini dong. Citra, ini lampu merah, Citra. Gue gak peduli! Mau ini lampu merah, mau lampu disco, gue gak peduli! Selama ini gue udah cukup baik sama lo. Tapi apa? Lo selingkuhin gue kan? Sekarang, status gue single! Lepasin! Selalu aja lu cewek ya. Lu siapa? Jangan ikut campur urusan gue ya. Gue tahu bukan urusan gue. Tapi ini urusan semua orang.
Ngapain sih lu ngikutin gue? Tadi gue belum ngucapin terima kasih sama lo. Ya kalau tadi nggak ada lo, mungkin gue udah ditampar sama Rendra. Ya udahlah, nyantai aja. Gue cuma nggak suka aja ada cewek dipukul sama cowok. Gue terima ucapan terima kasih lu. Tunggu. Gue Citra. Kau permainkan rasa hatiku. Tarik. Namun kini aku berbalik, jatuh cinta dan bernyanyi la 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 la, jadi pacarku. Dewan direksi memutuskan menunjuk Papa sebagai direktur utama di 5 perusahaan itu. Bener Pak. Bener Pak. Kita beli mobil ya Pak ya. Terus kita beli villa di puncak. Kita jalan-jalan ke Madagaskar ya. Ngapain sih ke Madagaskar? Papa, kan kita ke Eropa udah sering atuh Pak. Terus juga ke Amerika udah, ke Australia, malahan ke Singapura mah kita hampir tiap hari ke sana. Semakin kita itu banyak rezeki, tidak baik kita itu menumpuk harta. Kan lebih bagus harta itu kita sumbangkan ke panti asuhan, supaya rezeki yang kita dapat itu tidak sia-sia. Ya udah deh, gimana Papa aja lah. Untuk saat ini Mama nurut sama Papa. Seandainya saya tidak diantar oleh tukang ojek wanita itu, mungkin saya akan telat dan tidak mungkin saya diangkat menjadi direktur utama. Alhamdulillah. Akhirnya saya juga beli ibu obat. Ibu mana ya? Ibu. Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu. 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 Ibu kenapa, Bu? Ibu. Ibu. Ibu bangun. Ibu kenapa? Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Bangun, Bu. Ibu. Rambu tuban itu kalau dicabutin tuh bakal nyebabin kebotakan permanen lah, Jul. Pelan-pelan. Maaf Mas, Ya, Pak. saya lagi cari tukang ojek. Oh, kebetulan, Pak. Saya ojek senior di sini, Pak. Saya antar ya, Pak. Ayo, Pak. Mikir. Maaf. Bukan itu maksud saya. Saya itu tadi pagi ada naik ojek di sini. Dan kebetulan tukang ojek itu cewek. Apa mas-mas ini ada yang tahu? Mungkin yang Bapak maksud itu si Reni. Dia itu satu-satu ojek cewek yang ada dalam sejarah perojekan di sini, Pak. Apa Anda tahu rumahnya? Ayo mari, Pak. Nanti saya kasih ongkosnya, Mas. Pak. Mari. Ya. Tunggu aja. Udah gua. Ibu harus sembuh, Bu. Ibu harus kuat. Reni nggak kuat hidup tanpa Ibu. Selama ini Reni kuat karena Ibu. Iya, Bu. Tarik juga sayang sama Ibu. Tarik janji gak bakalan tawarin lagi kok. Iya, Reni juga janji Reni bakal kerja lebih keras biar bisa bawa Ibu ke rumah sakit. Reni, Ibu sepertinya nggak kuat. Kamu jaga adik kamu, Reni. Tari, kamu juga jaga kakak kamu. Jadilah kalian anak yang baik dan berguna. Ibu kok ngomongnya gitu sih, Bu? Ibu seperti melihat dua malaikat yang akan menjemput Ibu. Saya yang tadi pagi kamu antar ke kantor dengan ojek kamu. Saya tadi mencari kamu ke pangkalan ojek, tapi kamu tidak ada. Tapi maaf banget kalau Bapak minta kembaliannya. Uangnya udah nggak ada. Sekarang lebih baik kamu angkat ibu kamu ke mobil saya untuk bawa ke rumah sakit. Tapi Pak, Sudahlah nak, tolong dibantu. Dokter, gimana keadaan ibu saya? Kalau telat sedikit saja, saya tidak berjanji bisa menyelamatkan ibu.
Jadi gimana dok kondisinya? Ibu kalian harus rawat inap di sini. Berhubung kondisinya yang belum stabil. Rawat inap. Nah Reni, Natali, kalian nggak usah bingung dan nggak usah khawatir. Semua biaya perawatan ibu kalian sudah saya selesaikan. Maaf Pak, tapi... Nah Reni, saya merasa punya hutang budi dengan kamu. Maksudnya Bapak punya hutang budi sama kakak saya yang bau ini? Begini Natali, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri. Saya akan membantu orang yang sudah berjasa kepada saya. Dan itu adanya pada kamu, Reni. Oh ya, tadi pada saat saya mencari kamu di pangkalan ojek, saya dengar dari teman-teman kamu tuh membicarakan kamu. Katanya kamu dulu itu pengen kuliah. Iya Pak. Dan kamu, Natali, kamu katanya juga sudah beberapa hari ini nggak sekolah. Karena nunggak pulang sekolah. Iya Pak. Begini aja, besok kamu siapkan semua ijazah-ijazah kamu. Biar asisten saya yang mengurus kamu, jadi kamu bisa kuliah. Dan kamu Tarik, sekalian besok bereskan semua tunggakan uang sekolah kamu. Jadi kamu sekolah yang rajin ya, jangan bolos-bolos lagi. Bantu kakakmu dan juga ibu. Makasih Pak. Saya pamit dulu ya. Makasih Pak. Iya ya. Alhamdulillah. Aku sekolah lagi Kak. Hari ini aku telah Bang, berhentinya di sini aja. takkan mampu aku Hah? menyangka Ternyata cewek. jatuh cinta kepadamu. Thank you. Emang nggak balik lagi pangkalan ojek? Sering menjengkelkan Gua itu tiap pagi kuliah di sini. Nanti habis kuliah baru di ngojek. Oh, Kan ya? kau permainkan rasa hatiku, namun kini aku berbalik jatuh cinta dan bernyanyi la 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 la. Reni, karena kamu kuliah di tengah semester, kamu harus lebih giat belajar untuk mengejar pelajaran yang tertinggal. Karena menurut saya, hasil tes masuk kamu di universitas ini sudah cukup bagus. Kamu bisa mengejarnya, Ren. Iya. Saya udah giat kok Pak belajarnya. Makasih ya Pak perhatiannya. Siang Pak. Siap. Bagaimana kabar kamu? Ibu kamu juga Tarik? Alhamdulillah sehat Pak. Cuma ya gitu, ibu mah suka batuk-batuk. Wis dia gitu sih. Dengar kabar buruk sedih, dengar kabar baik sedih. Sedih terus kayaknya. Bagaimana kuliah kamu? Lancar? Terus sekolah Tarik gimana? Alhamdulillah semuanya lancar. Kan saya janji, saya nggak akan kecewain Bapak yang udah biayain kuliah saya. Saya tuh ingin mengenalkan kamu dengan anak saya. Tapi tadi dia keburu pergi. Katanya sih ada urusan dengan temennya. Sebenarnya dia tuh satu kampus sama kamu. Oh ya? Bapak nggak pernah cerita sebelumnya sama saya? Saya ini kan orang sibuk, jadi belum sempet cerita apa-apa sama kamu. Kamu kalau perlu sesuatu, kamu jangan sungkan-sungkan. Kamu telepon atau SMS saya. Ya udah deh Pak, saya pergi dulu. Siang Pak. Andaikan saja saya bisa punya menantu seperti Reni. Loh, tadi bilang nggak balik, sekarang kok balik? Tadi ditinggalin teman. Pasti kamu ribut sama pacarmu. Enggak, Pak, udahlah. Nggak usah bahas-bahas Farah lagi. Berarti kamu sudah putus dong sama dia. Ya, nggak juga. Cuman lagi malas aja ketemu sama dia. Ya gimana sih? Udah nggak usah dibahas. Dre, sebagai laki-laki, seharusnya kamu itu harus membuat satu keputusan yang tegas. Jangan suka menggantungkan masalah. Maksud Papa apa sih? Ya, maksud Papa, putusin aja dia. Ya udah deh Pak. Fadli akan mutusin Farah demi kebaikan Fadli sendiri. Coba kamu tadi datang gak terlambat. Papa akan kenalkan kamu dengan seorang cewek yang
cantik, ulet, rajin. Kayak zaman Siti Nurbaya aja nih jodoh-jodohin kamu. Iya, dikasih tahu. Ntar Fadli bisa nyari sendiri asal mobil baru. Pasti mobil baru. cocok kan. Kamu kemana aja sih? Kamu sekarang nelfon jarang. BBM aku nggak pernah dijawab. Aku kangen sama kamu. Ya sorry, tugas kuliahku banyak. Bentar lagi ujian akhir. Iya, aku ngerti. Tapi kan setidaknya bisa main aku dong. Ini malah main sama si cewek kampung itu. Farah, kamu jangan sembarangan ngomong. Reni memang tukang ojek, tapi dia tuh cewek mandiri dan gak suka ngeluh kayak lu, ya? Kok kamu ngebelain dia sih? Emang kelebihannya apa dibanding aku? Aku tuh sayang sama kamu. Ya tapi belakangan ini perbedaan kita makin banyak. Dan perasaan kita udah gak seperti dulu lagi. Enggak kok, aku yakin kok. Pasti bakal ada jalan keluarnya kok. Pasti hubungan kita bakal baik. Dan aku janji, aku bakal mandiri dan gak bakal ngeluh lagi. Sama seperti gitu. Farah, denger ya. Reni seperti itu karena sifatnya begitu. Bukan seperti kamu. Ingin dicintai, tapi niru sifat orang. Tapi dia... Dan gue tahu, pasti dia pengen rebut harta lo. Terlaluan. Sekarang kita lihat, siapa yang materialistis? Hah? Siapa yang materialistis? Mulai sekarang kamu jangan ikutin aku lagi. Fadli! Fadli! Saat bahagia bisa kau ingin jadi kekasihku. Bu, dia nggak bisa, Bu. Itu deh pas aku. Baiknya bertemanlah saja dulu untuk mengenalku. Bukannya ku tak suka kamu, ataupun ku tak mau denganmu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dulu. Yang pink, rasa strawberry. Enak kan? Aku tuh nggak pernah loh ngerasain es krim seenak ini. Masa? Udah ada apa sih? Ih, bercanda deh. Tunggu. Woi, kalau lo berani jangan main keroyokan. Siapa yang berani ikut campur urusan gue? Tarek? Kupra? Lo makin jelek aja lo. Apa kabar lo? Baik. Kenalin. Citra. Ini Kupra, temen waktu SD dulu. Halo. Hei, Citra. Kupra. Gue gak nyangka, Rek. Lu dapet cewek secantik ini. Woi, kabur aja lo. Udah. Mendingan sekarang kita rayain pertemuan kita ini. Setuju, Rek? Tos. Kalian kenal sama Reni nggak? Oh, Reni yang tukang ojek itu ya? Iya benar. Biasanya dia nganter gue ke kampus sih, tapi hari ini kelihatannya dia nggak ngojek deh. Bang, bentar. Ente tukang ojek ya, Bang? Ayo, udah antar yuk. Enggak, bukannya gitu. Saya cuma mau nanya, kenal sama Reni nggak? Tukang ojek juga. Oh, si Reni. Iya. Kenal saya. Iya, Reni yang kuliah di sini ya. Iya. Kenal ya? Emang punya utang sama si Reni? Belum dibayar ya ojek? Ya, nggak juga gitu kali. Cuma nanya doang. Reni di mana? Oh, ayo saya antar. Hah? Bener nih? Wah, Ayo. tahu bener tahu. Iya. Bang. Tang, udah coba Tang. Kunci 12. Mana buruan? Tadi aku sengaja beli bunga itu habisan.
Ada tukang bunga maksa-maksa aku. Tadinya aku nggak mau, cuman gimana ya? Kesian gitu. Terus aku kepikiran buat kamu aja ya udah. Untuk jiwaku, maka yakinlah kau pelangi waktu badai. Makasih. Sama-sama. Belum pernah ada orang yang ngasih bunga seindah ini. So sweet. Mimpiku, buatlah lelaki hidupku sampai pagi menjelang. Ren, sebenarnya gue tuh agak berlebihan gak sih ngasih lo bunga itu? Tapi intinya sih gue ikhlas kok. Gue gak ngarepin imbalan apa-apa. Ya iyalah, gue tahu lo ikhlas. Mungkin kalau harganya 100.000 baru lo nggak ikhlas. Maksud lo? Buset, malu deh gue. Kok bisa ya gue lupa nyambut harganya? Kenapa sih? Biasa aja kali. Gue tahu kok ikhlas atau enggaknya seseorang itu bukan dinilai dari harga bunganya, tapi dari niatnya. Hari ini aku telah jatuh cinta. Aduh, kok gue jadi sok romantis gini sih? Jatuh cinta kepadamu, sosok yang sering menjengkelkan. Ren? Lo sakit, Ren? Gak apa-apa. Emangnya kalau kita jalan berduaan gini nggak ada yang marah? Marah gitu? Nggak bakal cemburu? Namanya juga jalan berdua, mana ada yang tahu. Kalau jalan bertiga, terus kita berdua-duaan, pasti yang satu marah. Udah, nggak usah Farah, nggak usah dipikirin lah. Kita udah putus. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacar. Ini pohon apa ya? Oh, jadi pacarmu. Silakan Tuan Putri. Makasih. Malam ini aku berniat untuk menyatakan. Apaan sih lo? Nggak apa-apa. Cintaku, semoga tanganku berjodoh untuk bertepuk dengan cintamu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacarmu. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku mimpikan untuk bisa jadi pacarku. Aku jatuh cinta kepada dirimu, orang yang tak pernah ku bayangkan. Ren. Kenapa? Lo sakit? Enggak sih. Gue cuman bingung. Bingung kenapa? Tapi lo jangan tersinggung ya. Selama ini gue bergaul dengan kalangan atas. Bisa dibilang semua kemauan gue bisa terpenuhi dalam seketika. Apa yang gue mau bisa gue dapat. Tapi menurut gue itu bukan kehidupan nyata, itu cuma kehidupan semu. Gak seperti kehidupan lo gitu. Lo harus ngebayarin uang kuliah lo sendiri, sekolahnya Tarek, bahkan pengobatan ibu lo sendiri dibebaninnya ke lo.
Sampai-sampai lu ngerjain profesi seorang lelaki. Ojek. Baiknya bertemanlah saja dulu untuk mengenalku. Sebenarnya sih, kalau dipikir-pikir pakai logika, nggak mungkin lah gue bisa biayain sekolah Tarek, obat ibu, dan semuanya cuma dari hasil ngojek. Maksud kamu? Dari dulu sebenarnya gue pengen banget jadi sarjana teknik mesin. Tapi ya cuma angan-angan aja. Semenjak bokap gue meninggal, gue usaha segala macam sampai akhirnya sekarang jadi tukang ojek. Suatu saat gue ketemu sama seseorang yang ngerasa dia punya utang budi sama gue, akhirnya dia biayain keluarga gue. Ren, itulah arti kehidupan sejati. Sampai ada orang yang mau ngebiayain semua keperluan kebutuhan keluarga lo. Itu artinya kamu layak. Layak karena kebaikan dan keteguhan hati kamu. Makasih ya. Makasih apa? Ya, nggak apa-apa. Semenjak ada lo, hari-hari gue lebih bahagia aja. Oke, gue ngerti. Ya udah kalau gitu, gue jemput lagi besok ya. Nggak usah deh, soalnya besok nggak kuliah. Mau ngojek aja. Ya udah. Salam buat ibu ya. Yuk, kita cabut deh. Kamu kenapa sih senyum-senyum seperti itu? Senyumnya bagi ibu dong. Nih. Pasti kamu sedang dilanda asmara yang menggebu-gebu. Kamu sedang jatuh cinta kan? Ibu apaan sih, Bu? Kasih tahu dong cowoknya siapa. Ibu udah kenal kok, Bu. Ibu inget nggak? Waktu itu kan aku jenguk ibu di rumah sakit sama cowok tuh. Nah, itu cowoknya. Yang namanya Farid. Kok Farid sih? Fadli? Oh iya, Fadli. Reni, kamu kan tukang ojek. Kamu tuh nggak boleh pacaran sama penumpang. Emangnya kenapa? Boleh-boleh aja dong. Emang dia orangnya gimana dong habisnya? Ya nggak? Tapi kamu harus cari pasangan yang baik ya. Pasangan yang baik itu baik sama kamu tapi baik sama ibu juga. Ya, lebay mulai. Mana sih Bu pakai sedih-sedih segala? Orang jadian aja belum. Ren, tadi Pak Nirwan datang ke sini. Terus dia bilang dia mau ngajak kita jalan-jalan, piknik. Oh ya? Kamu harus ikut ya. Kita beruntung banget ya Bu, bisa dipertemukan sama Pak Nirwan yang hatinya baik banget. Iya, mudah-mudahan dia baik terus sama kita, juga sama semua orang. Ya. Tuh kan senyum-senyum lagi. Far, lo tuh kenapa sih? Dari kemarin cemberut terus. Tahu sih Farah. Ntar tua sebelum waktunya baru tau rasa lo. Ih, lo berdua kenapa sih? Gue tuh lagi sakit hati, bukannya bantuin. Fadli sekarang udah angkat lagi telepon gue. Rumahnya pun juga kayak gitu. Lebih parah lagi, sekarang dia sering pulang bareng sama si Reni. Tuh. Wah, kesal.
Pak Nirwan, saya udah lama tidak makan seperti ini. Ini enak sekali. Dulu waktu almarhum bapak anak-anak ini ada, saya juga nggak pernah dibawa makan yang seperti ini. Besok-besok boleh ya Pak, kita makan ke restoran yang lain lagi. Iya Pak, iya. Itu pasti Bu, pasti. Saya akan mengajak Ibu, Tarik juga Rani untuk sesering mungkin makan di restoran bersama saya. Karena kalian semua ini saya sudah anggap seperti keluarga sendiri. Dan saya juga merencanakan akan memperkenalkan putra tunggal saya kepada Rani. Saya sekeluarga mau ucapin terima kasih ya. Selama ini Bapak udah mau biayain kehidupan keluarga kita. Saya ngerasa punya utang budi. Udahlah, gak usah dibahas. Kita ini hidup saling tolong-menolong. Makan. Ayo, Bu, makan dulu. Pak, sebenarnya saya ngerasa nggak enak banget. Bapak udah bantu keluarga kita lebih dari cukup. Saya tuh melakukan semua itu dengan ikhlas. Tarik. Coba kamu lihat mau beli apa? Banyak. Dan saya tuh bangga terhadap kamu. Seorang anak perempuan yang tegar menghadapi kehidupan kota yang besar dan kejam seperti ini dengan kehidupan kalian yang pas-pasan. Saya jadi ingat almarhum bapak saya. Kalau dia masih hidup, dia juga suka motivasi saya kayak yang bapak lakuin sekarang. Biar saya kuat ngejalanin hidup. Saya berharap kamu bisa menjadi anak saya. Yes. Gue dapet nih akhirnya. Hari ini. Ya Allah, ternyata Ibu baru sadar kalau kamu itu ganteng sekali. Ibu bisa aja sih. Iya sih, Citra, kamu sekarang nggak malu kalau dilihat sama Tari. Dia itu kalau dulu itu dari ujung kaki sampai ujung rambut, mukanya baju semua kusut. Sekarang kamu nggak malu kalau dilihat sama dia. Ya udah, Bu, kalau gitu berangkat dulu ya, Bu ya. Iya. Ya, waalaikumsalam. Inikah rasanya cinta, tak bisa ku pahami dari mana. Ya ampun, itu Reni. Reni, kamu cantik banget, Reni. Tuh. Ya ampun, Reni. Alhamdulillah. Ternyata Ibu punya anak cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mungkin karena Ibu yang cantik ya. Muter-muter. Kamu muter-muter. Akhirnya kau datang menjemputku, memakai skuter kamu, tapi ku tak pernah ya, cantik. Ya, cantik. Halo. Waktuku seharian tak masa malam datang masih. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Fadli. Ibu kelihatan cantik banget hari ini. Jadi, rasanya cinta, kau bisa ku pahami dari mana datangnya. Lihat Pak, Papa selingkuh kan? Mau ngomong apa? Papa udah nggak bisa ngomong apa-apa kan? Ini bukti udah di tangan Mama, Pak. Papa yang bener-bener kelewatan ya. Hebat ya, Pak ya. Jabatan baru jadi selingkuhan baru. Oke gitu, Pak. Mama. Tunggu Papa jelaskan dulu. Udah nggak ada lagi yang perlu dijelasin. Sabar, Ma, sabar. Udah nggak ada sabar lagi, Pak. Mama tuh udah kesal sama Papa. Mama labrak perempuan itu. Ma, tunggu, Ma. Bila kau ingin jadi, kayaknya Fadli mau nyatain cintanya ke gue nih. baiknya bertemanlah saja dulu. Ren, aku tuh suka banget lihat kamu pakaian seperti ini. Kayaknya lebih feminim gitu. So feminim. Bisa aja loh. Ataupun ku tak mau. Dan aku pikir-pikir kamu kayaknya layak buat jadi
lebih dulu. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Tunggu, Ren. Halo? Ya, Mah. Iya, aku lagi makan sama Reni di kafe langganan kita itu. Ya? Hah? Bener? Ya udah, aku tunggu ya. Dan Mama katanya mau nyusul ke sini. Aku nemenin kamu ya. Terus tadi ya ampun, gue udah bilang gak usah hubungi. Ren, aku harus terima telepon ini bentar ya. Aku selesaiin sekarang juga. Aku selesaiin. Oh sayangku, jangan dulu paksa aku terimamu dan cintamu nanti. Kan gue udah bilang sama lo, hubungan kita udah selesai. Jadi tolong jangan ganggu kita lagi. Kamu pasti lagi sama si Reni kan? Fadli, aku lakuin ini semua karena aku sayang sama kamu. Aku gak rela kalau si Reni bohongin kamu. Maksud kamu apaan sih, Far? Kamu perlu bukti. Aku kirimin foto. Sabar dulu. Kamu tahu siapa yang kamu peluk? Pak Nirwan. Betul! Dan itu papa aku. Kata Farah benar. Kamu tuh cuma cewek doyan morotin orang kaya, termasuk papa aku. Enggak. Gak usah jelasin apa-apa. Gua gak habis pikir apa yang di otak lo kalau begitu sama gua. Kalau bisa bohongin gua. Gua kira bener lo emang layak buat jadi pendamping gua. Atau lo ngancurin keluarga gua. Jadi kamu tuh gak tahu diri tau gak? Kamu habis morotin suami saya. Terus sekarang kamu pacarin anak saya. Udah jangan terlalu kasar dong, Ma. Sekarang anak saya mau sama kamu pacarin. Bener-bener ya. Bener-bener gak tahu diri kamu ya. Fadli, perempuan kayak gini yang kamu suka. Kamu tertarik sama perempuan kayak gini. Mata kamu disimpan di mana? Awas ya kamu ya. Lihat, perempuan. Reni, apa? Reni. Bener ya? Enggak. Lu tidak orang pulang. Fadli, pulang. Baiknya bertemanlah saja dulu untuk mengenalku. Bukannya ku tak suka kamu, ataupun ku tak mau denganmu. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dulu. Ma, tolong dengerin penjelasan Papa dulu. Reni itu sudah sangat berjasa dalam usaha Papa sekarang ini. Fadli, tunggu dulu. Mama, Fadli, apa yang kalian lihat di foto itu memang benar adalah Papa. Papa lagi foto berpelukan dengan Reni. Semua itu Papa lakukan karena Papa sudah menganggap dia itu seperti anak sendiri. Bisa aja. Cari-cari alasan aja terus, berkelit aja terus. Udah jelas-jelas di foto itu Papa lagi pelukan sama Reni. Oke. Papa memang salah karena Papa belum menjelaskan semuanya kepada kalian. Fadli, kamu ingat di saat Papa akan menghadiri rapat penting di perusahaan, jalanan macet dan saat itu kamu yang antar Papa. Akhirnya apa? Papa pakai ojek kan? Iya.
Kamu tahu siapa yang tukang ojek itu? Enggak. Dialah Reni. Reni? Ya. Makanya papa itu merasa hutang budi sama dia. Papa akhirnya apa? Membiayai dia kuliah, membantu keluarganya. Jadi waktu Fadli ke kantor papa, terus papa bilang mau ngenalin Fadli ke cewek kenalan papa. Cewek itu Reni, Pak. Iyalah dia. Dia cewek baik-baik. Pak, Fadli harus pergi. Fadli? Ma, udahlah Ma. Mama jangan gitu terus dong. Katanya kita akan ke Madagaskar. Ayo. Alah Ma, ayo. Katanya kita akan ke Madagaskar. Lu nggak kuliah? Udah nggak kuliah gue. Sayang dong kalau nggak diterusin tuh kuliah. Enakan ngojek daripada lo kuliah nih. Ntar lo ketemu sama orang yang nggak selevel sama lo. Lo dihina, dilecehin tau nggak? Tapi kamu ngapain sih minta antar ke sini? Lo cek. Yang itu bukan dia, tapi lo. Ren, gue mau ngomong sama lo, gue mau minta maaf. Mau ngapain lagi sih lo? Ya gue mau memperbaiki keadaan, Ren. Bukannya kita udah nggak ada urusan ya? Ren, 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 minta waktu sebentar aja, gue mau minta maaf sama lo, Ren. Ren, Fadli itu gimana sih? Ren, lo kasih sama gue. Reni, tunggu, Ren. Hari ini aku telah jatuh. Ngapain sih ngejar-ngejar gue? Gue itu cuma cewek matre yang bisa menurutin harta orang lain, tau gak? Ren, tunggu dulu, Ren. Gue tau lo pasti sakit hati karena nyokap bokap gue udah maki-maki lo depan umum. Udahlah, lupain aja gue. Mendingan lo kejar Farah tuh, yang cintanya lebih besar daripada cinta gue ke lo. Hah? Berarti lo cinta sama gue juga? Hah? Hah? Apaan? Ngomong apaan sih lo? Gue gak denger. Udahlah. Ren, gue mau minta maaf atas nama keluarga gue. Nama gue di keluarga lo udah jelek, lupain gue aja. Terserah deh. Kalau cinta lo gak sebesar cintanya Sarah, gak masalah. Karena gue cinta sama lo. Gue sebenarnya juga. Gue cinta. Hah? Hah? Gue cinta. Hah? Maaf banget ya, gara-gara aku tadi masuk rumah sakit. Kamu jangan menyalahkan dirimu sendiri. Semua ini adalah salahnya Papa. Ibu minta maaf ya. Soalnya ibu teh udah marah-marah sama kamu, udah maki-maki kamu. Ibu teh terlalu percaya sama omongan orang. Fadli tidak apa-apa, dia hanya kena geger otak ringan. Dan itu kita sudah bisa atasi. Bener ya dok, nggak akan kenapa-napa. Saya tuh nggak akan ada efek samping gitu. Malu dong depan banyak orang. Fadli, maafin mama ya. Papa juga minta maaf. Tapi kamu jangan ngebut-ngebut lagi ya. Papa, mama nih. Pak, cinta itu kan perlu pengorbanan, Pak. Tante sayang, kamu kenapa? Ya ampun, aku khawatir banget sama kamu. Enggak apa-apa. Kau ingin jadi kekasihku. Ini semua gara-gara dia. Jangan main asal nuduh ya. Ini tuh gara-gara kamu karena nyebarin berita yang jelek-jelek. Jadi semuanya kayak begini. Mengenalku. Mamamu yang terbaik buat kamu. Ya? Tahu aja, Mama. Ataupun ku tak mau denganmu. Ren, sebelum kecelakaan, aku pengen tahu deh.
Sebenarnya kamu mau ngomong apa sih? Aku tahu. Kamu mau bilang kamu cinta sama aku kan? Aku juga cinta sama kamu, Ren. Karena rasa sayangku ini terlalu besar untuk. Mama kenapa lagi tuh mama kamu? Iya, sakit lagi dong. Ibu bahagia melihat kalian bersatu kembali. Oh sayangku, jangan dulu paksa aku terimamu dan cintamu nanti dulu. Tapi kakiku sih udah enakan. Gue curiga nih. Ren, aku tuh udah lama banget nggak ngerasain kebahagiaan seperti ini. Fadli, kebahagiaan yang kamu rasain sekarang butuh pengorbanan yang besar. Sama aja kayak pengorbanan yang kamu lakuin untuk mendapatkan cinta seorang tukang ojek. Apa sih? Apa sih? nya itu aku suka. Hari ini hari yang ku tunggu, ku akan kencan denganmu, berjalan dua-duaan dengan dirimu. Ku coba semua baju baruku biar cantik di depanmu, berjuta rasa di dada seindah langitku. Apaan sih nggak bilang kalau mau foto? Bilang dong biar make up dulu. Sekali lagi. Malam nih. Ayo.